lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara, lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja, lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara, lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja, lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika, Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat siang sahabat Teknika. Ternyata dari pagi sampai siang bagus itu full ya. Tapi nggak apa, kali ini kita kehadiran tamu juga di STEM C Flash, masih di edisi Sabtu 20 Juli 2024. Dimana kali ini di STEM C Flash kita sudah kehadiran tamu yang nggak kalah luar biasanya lagi ya. Bersama dengan Bapak I Gusti Ngurah Krisna Adijaya STP ya, yaitu sebagai Kabid Pembinaan SMK Disdikpora Provinsi Bali. Selamat siang Pak Krisna. Selamat siang Bapak. Iya, bagaimana hari ini kabarnya? Masih tetap semangat? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Dan pastinya kita akan berbincang-bincang banyak nih terkait dengan kehadiran beliau dan juga tugas beliau itu sebagai Kabid Pembinaan SMK Disdikpora Provinsi Bali. Oke. Dan Sobat Teknika, bagi Anda yang mungkin ingin melontarkan pertanyaan dan juga komentar, itu bisa bergabung ya di live kami di Suara Teknika Singaraja atau di YouTube SMK Negeri 3 Singaraja Official, and then juga kamu bisa langsung di 107,7 FM. Pak Krisna, yang kemarin mencetus SMK Fest. Oke, gimana Pak? Ya, saya pikir SMK di Bali harus melakukan sebuah ledakan karena kita akan dihadapkan dengan bonus demografi Betul. tahun 2030 nanti dan Indonesia Emas 2045. Yes. Nggak ada cara lain selain kita merubah pendekatan kita terhadap vokasi kita, merubah insight kita dan cara pandang kita terhadap pendekatan kepada generasi kita selanjutnya. Salah satunya dengan SMK Festival. Oke, begitu ya. Bapak sebenarnya punya ide seperti itu dari mana sih Pak? Sebenarnya saya mengcapture data-data sebelumnya, jadi ada data 20 tahun terakhir siswa-siswi kita di SMK yang ikut berlomba ajang talenta itu hanya berkisar 150 sampai 200 siswa setiap tahunnya, dan saya indikasikan siswa-siswa tersebut adalah dari kalangan mapan ya. Kalau nggak sekolahnya mapan ya orang tuanya mapan. Terus saya pikir kapan dong siswa-siswa yang marginal yang memang secara ekonomi nggak mampu ini bisa tampil. Dan karena saya punya keyakinan di Bali ini nggak akan kekurangan talenta. Dan syukurnya dengan skema festival tahun ini jumlah siswa yang berlomba 1.164. Jadi ada kenaikan 774% dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita lihat banyak banget siswa-siswa kita yang dari ekonomi kurang mampu itu punya kesempatan. At least mereka punya daya saing lah di sana. Berani bersaing. Oke, betul banget. Dan akhirnya muncul ya Pak ya. Sekolah-sekolah yang tidak muncul tuh muncul di sana gitu Pak muncul ya. Juara-juara baru, muncul talenta-talenta baru yang mungkin selama ini hanya karena masalah mentality dan kesempatan itu yang mereka nggak punya. Iya betul. Akhirnya di sini SMK Fest di provinsi itu, wah ini saingannya hebat-hebat ternyata. Kita jaminkan ke mereka bahwa kita boleh lahir dalam keadaan miskin karena kita kan lahir nggak bisa milih ya. Antara miskin atau kaya, kita boleh aja lahir dalam keadaan miskin, tapi sepanjang hidup kita itu banyak banget momentum dan nggak boleh bermental miskin dan nggak boleh miskin ide. Iya Jadi betul. itu sih
semangatnya di sana. Oke, baik. Dan nanti kedepannya ini dari SMK Fest itu ternyata akan ditandingkan di tingkat nasional, Betul betul sekali. Pak ya? Dan kita akan sandingkan mereka dengan dunia industri yang relate dengan mereka, sehingga Iya. mereka kayak jadi bapak asuhnya mereka secara langsung, directly. Oke, dan saat ini katanya Bapak selaku Kabit juga mempersiapkan itu untuk di nasional. Ya betul sekali, sebenarnya ada beberapa treatment kita untuk pendekatan itu, terutama sekali mendekatkan mereka dengan industri yang relate, dan mudah-mudahan dengan pendekatan ini, dengan link and super match ini, ketika mereka lolos selesai dari SMK, mereka automatically akan diserap oleh pasar. Dan saya juga dalam 3 bulan terakhir ini lagi menggiatkan competitiveness kita, daya saing kita ini saya rasa kurang dari soal segi kebahasaan, sehingga saya 3 bulan terakhir ini sering sekali dalam beberapa undangan saya opening speech-nya dengan bahasa Inggris, sehingga Oke. saya bisa harapan saya bisa menginfluence semua SMK di Bali ini bahwa kalau tiap hari kita belajar bahasa Inggris sampai 3 tahun ke depan, itu pasti akan lebih fluently lagi, lebih lancar lagi bahasanya, dan daya ledaknya akan kita lihat di 3 tahun mendatang. Oke, betul banget. Oke, mungkin bisa sedikit Bapak biar semuanya juga tahu, wah ternyata Pak Krusna sekarang ini bahasa Inggrisnya. Wah, Oke, mungkin bisa sedikit ya Pak, biar masyarakat juga tahu, sahabat teknika juga gini. Oke, mungkin dengan introduce-nya mungkin perkenalan. Oke. Good afternoon everyone, my name is Gusti Ngurah Krisna Dijaya, and currently I serve as Head of Vocational Senior High School Department of Bali Province, and that's all, thank you. Oke, wah. Kalau saya sendiri sih Pak, sebenarnya yang bikin saya takut itu dengan bahasa Inggris, takut salahnya Pak. No, karena Itu, saya selalu bilang sama teman-teman, bahasa Inggris ini bisa dipelajari di YouTube, bisa dipelajari di Google Translate, banyak sekali, dan saya percaya kalau kita day by day dan year by year, as often as possible kita lakukan ini, gerakan-gerakan kecil ini, with the small step ini, biar buat big impact in the several years semua. Dan kalau 3 tahun saya rasa pasti, dan pertama nggak usah malu karena bukan bahasa ibu kita. Betul. Memang bukan bahasa lahir kita, bahasa Iya. lahir kita ya bahasa Bali, bahasa Indonesia. Why not kita tiap hari coba menginfluence guru-guru bahasa Inggris ya, buat suasana yang ke-Inggrisan sedikit lah gini. Karena saya pikir kita hanya kurang daya saing dari segi bahasa. Kalau soal ability, capability, karakter, attitude, anak-anak SMK Bali udah the best. Bebas. Tapi soal how describe themselves itu kayak masih ragu mereka. Iya, betul. Karena dulu juga pernah ada ya Pak ya program yang namanya English Day, kan gitu ya Pak ya. Sekarang malah menurun tapi kembali lagi bisa dikembangkan. Ya Itu. saya pikir setelah 3 bulan saya berkeliling SMK di Bali dan saya menginfluence dengan cara seperti ini, it works. Ada beberapa sekolah yang mulai ikut ide saya, dan nggak usah malu-malu, ngapain malu? Bukan bahasa kita juga. Salah-salah tinggal lihat di YouTube. Iya, betul ya Dan Pak ya. buat lucu-lucuan aja, santai-santai aja. 3 tahun masa sih kalau lucu-lucuan sampai kita lupa kita sedang lucu-lucuan. Udah lancar aja bahasa Inggris. Oke. Saya percaya kalau tiap hari kita ambil, kita pasti akan ada daya ledak, ada daya saing yang lebih dari SMK kita di 3 tahun ke depan. Iya, oke, luar biasa banget. Dan kami juga di sini sudah ada program radio dengan menggunakan bahasa Inggris, Pak. Mungkin Bapak pernah nonton mungkin atau pernah lihat? Belum. Oh, belum ya? Jarang nonton radio lebih. Oke, baik. Iya. Oke, jadi di sini kita juga punya program namanya Stereo ya, Pak ya. Iya, Itu memang wah luar biasa juga, Pak ya. Dengan demikian melatih mereka untuk semakin berani gitu menunjukkan dengan Kalau bahasa saya bilang Inggris. nggak usah dah berlatih, main-main aja. Iya, main-main. Main-main dengan bahasa aja, buat lucu-lucu aja. lucu, Tapi oke. lama-lama kita tahu ini glasses ini. Oke. Segala macam. Iya, betul banget. Yang umum-umum aja dulu ya, Yang Pak umum ya. aja, ya. Betul. Oke. Iya, baik Pak, terkait dengan program kerja dari Bapak sendiri nih, Pak. Ya, selaku Kabid Pembinaan SMK. Saat ini Bapak lagi tugasnya gimana, Pak? Ya, saya pikir ada beberapa pendekatan kita yang harus kita mungkin sesuaikan dengan kondisi Bali ini, tetapi semangatnya harus tetap dipertahankan sih. Ya, idealisme terkait peningkatan kapabilitas kependidikan kita dan beberapa treatment pendekatan kita dengan pendidikan, saya pikir hanya perlu sosialisasi ke masyarakat saja, sehingga nggak terjadi salah tafsir, nggak terjadi salah persepsi Iya. terhadap pendekatan yang kita lakukan itu. Karena saya sendiri merasakan di tingkat eselon 3, di tingkat pejabat seperti ini, itu anginnya tinggi banget, anginnya kencang banget, dan kita perlu terus sosialisasikan ini agar teman-teman semua, orang tua di Bali, generasi kita selanjutnya, bahwa
Bali harus buat sebuah lompatan dalam pendidikannya. Bali memerlukan sebuah, saya bilang lompatan kuantum. Kalau nggak gitu, kita akan in the short term Bali ini akan makin minim kebekerjaannya, tingkat persaingan makin tinggi, dan saya khawatir anak-anak Bali malah nggak dapat kerja di Bali. Mereka Iya, lebih milih ke betul. overseas, padahal orang overseas ke Bali nyari Iya duit. betul. Jadi kayak literasi kita terhadap kebekerjaan itu yang harus kita terus sosialisasikan. Betul, yang sebenarnya di sini kan kalau dicari SDM-nya banyak banget ya Pak ya. Bali ini kan lumbung sebenarnya, lumbung emas. Orang-orang ke Bali kerja. One day saya pernah tanya bule yang ada di kawasan Canggu, Yeah. what do you do for living in Bali? Dan dia bilang saya jualan. Oke. Saya nggak sedang dugem, saya jualan. Jadi dugem itu cuma kamuflase Jualan aja. aja. Mereka balik-balik ke villa, mereka buka laptop, mereka jualan. Direct selling, direct marketing ya. Gitu kerjanya. Mereka kerja di Bali, kita kerja keluar Bali. Jadi kayak harus mungkin ada hal yang perlu kita persepsikan sama bahwa di Bali ini sebenarnya banyak banget sumber pendapatan. Oke, itu tersembunyi ya Pak ya. Kalau digali Karena itu tidak banyak. terliterasi. Jadi seperti nggak ngelihat bahwa ini ladang emas, tapi kita nggak melihat ini ladang emas. Jadi kayak sebenarnya di sekitar kita, di lingkungan kita, surround kita, tapi kita seperti tidak ada ide untuk itu, tidak meng-capture itu, tidak meng-screenshot itu, sehingga pikirannya selalu overseas. Dan anak-anak pariwisata kita lebih condong ke kuliner, perhotelan. Padahal industri pendukung tourism tidak cuma itu, ada farmasi, Yes. kemudian ada pertambangan, bahkan ada penerbangan, bahkan bisnis manajemen pun mendukung Betul. pariwisata. Jadi Iya. tourism is not all about culinary atau perhotelan tadi. Iya betul banget. Apalagi pertanian ya Pak ya. Sebenarnya Wah, itu juga wah, Bali ya. khas banget kalau di Iya, Bali kan organik gitu Pak lagi. ya. Kalau bisa organik, pertanian organik itu kan value-nya lebih. Oke. Nah Bapak untuk pengembangan yang sudah Bapak lakukan, melihat juga kondisi SMK saat ini, bagaimana nih Pak? Ya, kita sama-sama berdoa Ya. biar generasi kita selanjutnya ini punya tempat di dunia kebekerjaan. Jadi saya ingin sebenarnya meningkatkan derajat siswa-siswa SMK kita agar ketika mereka ditanya sekolah di mana, di SMK. Jadi kayak ada value editnya di sana. Dan kenapa bisa semangat dengan SMK? Karena melihat ada peluang yang lebih cepat digapai, terutama dari segi kebekerjaan dan penghasilan. Oke, iya. Dan melihat saat ini juga ini semakin terlihat ya Pak ya kalau SMK itu Ya, ternyata saya memang pikir udah siap ternyata kerja. mungkin ada impact-nya juga gerakan-gerakan kita ini tahun ini yang nyari SMK banyak banget. Di hampir semua kabupaten kota di Bali ini yang nyari SMK, itu SMK. banyak banget. Dan itu menunjukkan Dan itu menunjukkan sebenarnya masyarakat kita ingin cepat memperbaiki ekonominya. ya. Masyarakat kita melihat bahwa SMK inilah jalan ninja mereka Oke. untuk memperbaiki ekonomi keluarganya itu, dan ya mudah-mudahan ini berhasil. Tapi tergantung sekarang guru dan entitas sekolah ini melihat ini. Apa mau begini-begini saja, biasa-biasa saja, so-so begini aja, atau seperti yang saya sampaikan harus ada ledakan untuk SMK kita dalam beberapa tahun ke depan. Oke. Tentunya harus investment ya dia. Nggak bisa tiba-tiba tuh nggak bisa. Langsung. Nggak ada yang Iya. instan tuh nggak ada. Iya betul, kecuali mie ya Pak instan. Oke, iya betul. Dibuatnya Oke. juga nggak instan. Iya betul, dibuatnya sebenarnya. Pabrikasi dari ini nggak instan. Iya, hanya katanya aja instan Iya, gitu Pak. tapi buatnya lama juga sih. Oke, nah Bapak harapan ke depan nih untuk SMK sendiri, Bapak selaku Kabid Pengembangan SMK, bagaimana Pak? Silakan. Saya ingin lihat generasi kita di depan itu lebih mudah nyari kerja di Bali, lebih terliterasi soal finansial mereka, ajak budaya Balinya, yang sekarang menurunkan cleanliness environment-nya, jadi kebersihan lingkungannya udah mulai terdegradasi. Hal kecil begitu aja, kebersihan danau kita, kebersihan pantai kita, kebersihan lingkungan sekitar kita, hal-hal yang membuat nyaman Bali. Karena saya percaya sebenarnya yang dibutuhkan dunia ini adalah istirahat sebenarnya, bukan productivity yang terus-menerus tanpa henti. Iya. Makanya saya senang sekali kalau ada nyepi itu mungkin 12 kali dalam setahun. Waduh. Jadi dunia ini istirahat. Iya betul betul. Dan kita bisa berpikir lebih cemerlang mungkin sebagai manusia, bahwa boleh saja kita menuju
productivity, tapi ada hal yang kita sedang gadaikan di sana. Iya. Misalnya pertambangan ya pasti tanahnya akan rusak, environmentnya rusak segala macam. Yang dibutuhkan sebenarnya balancing itu. Dan saya ingin anak-anak Bali ini lihat Bali ini sebagai rumah dan jangan sampai kehilangan jati diri Bali. Itu aja sih budaya Bali itu enak banget sebenarnya. Enggak juga soal uang yang besar, enggak. Ini soal budaya Bali yang ada di Luhung dan SDM Bali yang memang dari lahir udah unggul. Iya, Sehingga ini yang harus kita pertahankan sih, lingkungan Bali dan budaya Bali ini. Itu saya enggak mulu-mulu sebenarnya, tapi susah. Iya. Karena semua mikirnya overseas, semua mikirnya soal uang dan semua mikir soal productivity. Betul. Padahal kadang-kadang santai-santai, relax-relax aja enak Bisa juga. gitu, Enak betul juga. banget. Karena orang tuh mikirnya kalau saya keluar banyak uangnya nanti bisa dikirim ke keluarga iya. gitu Pak. Padahal tingkat kegagalannya banyak juga. Iya betul. Ketika sudah selesai ya Pak ya. Iya, betul. Itu yang akan sulit. Makanya dengan adanya SMK ini kan Pak ya, dengan harapan jadi dimanapun ya harus siap kerja dengan kompetensi yang sudah dimiliki, begitu ya Pak. Iya. Iya. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Ya program pengembangan yang Bapak Sebenarnya ada beberapa project lagi sebenarnya ya. Cuma saya pikir saya ke depan akan lebih concern dengan sekolah kesenian karena tadi syarat pendukung tourism itu ada cleanliness environment, kemudian yang kedua adalah hospitality, yang ketiga ini culture di Bali ini. Jadi budaya ini kalau misalnya jurusan kerawitan, jurusan tari, kemudian jurusan kriya itu semakin hari semakin menipis siswanya. Iya, Saya betul. pikir tahun 50 tahun lagi nggak ada tourism di Bali karena apa yang dijual? Iya. Budayanya udah hilang. Budaya udah nggak ada lagi yang pedalangan, udah nggak ada lagi yang mau ini. Karena semuanya berpikir bahwa perhotelan kuliner adalah jalan menuju itu. Padahal nggak gitu juga gitu. Budaya ini yang ingin sekali saya treatment khusus. Mudah-mudahan kita bisa berjuang untuk guru-guru seni kita dan memberikan porsi berbeda terkait seni di Bali ini. Iya. Karena itu sangat erat kaitan dengan tourism kita di masa depan. Betul banget. sih kalau saya Dan harapannya pasti begini ya Pak ya, ketika orang bersekolah di sekolah teknik tapi tetap tidak lupa dengan budayanya. Makanya gitu, saya Pak. selalu setiap ada workshop, setiap ada hal-hal kecil, selipin tari Bali satu aja deh. Oh gitu Pak. Minimal Oke. satu tari Bali biar ya. Ada. terus ingat sama budaya kita. Oke, waduh ini luar biasa ya, akan menjadi harapan ke depan karena bagaimanapun juga kita di Bali itu nggak pernah boleh ketinggalan dengan itu ya Pak ya. Karena Bali memang sudah trademarknya dengan kesenian. Iya, Tapi betul. kalau anak SMK-nya luntur, nggak ada yang mau pedalangan, nggak ada yang mau kriya, ya udah. Siapa yang mau lanjutin budaya Bali? Betul banget. Baik, terima kasih Pak Krisna. Ya, masih banyak sih sebenarnya yang pengen dibicarakan, tapi Pak Krisna akan banyak tugas yang akan dikerjakan juga ya, gitu Pak ya. Sebagai closing statement Pak Krisna, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Krisna, silakan. Ya, saya hanya ingin buat sebuah pantun aja. Oke, silakan Pak Krisna. Sedikit bicara, banyak bekerja. Cakep. Ya, cakep. Oke, saya bilang cakepnya. Ya. Pak, ya. Itu adalah ciri-ciri cendekia. Oke, cakep Pak. Cakep. Selamat dan sukses untuk SMK 3 Singaraja Cakep. dari Buleleng untuk dunia. Oke, cakep. Tepuk tangan dong semuanya. Apalagi Pak? Itu aja Pak? Cukup. Oke, thank you very much buat Pak. With my pleasure, thank you. Oke, ya nanti saya juga harus lebih belajar lagi ya Pak ya bahasa Inggrisnya biar lebih. Main-main aja. Oh oke, saya mau main-main aja bahasa Inggris. Ya, bercanda-bercanda aja. Oke. Sampai lupa bercanda. Betul Bisa bahasa banget. Inggris. Oke, yang pastinya seperti yang disampaikan jangan pernah melupakan warisan budaya seni dari para leluhur kita ya Pak ya. Oke, baiklah Sobat Teknika, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Bapak I Gusti Ngurah Krisna Adijaya SSTP, yaitu selaku Kabid Pembinaan SMK Disdikpora Provinsi Bali. Mudah-mudahan apa yang informasi disampaikan itu membuat semangat kita sebagai anak SMK, begitu ya Pak ya. Oke, saya Gusti Bagus bersama Bapak Krisna. Pamit undur diri, majulah pendidikan Indonesia. Salam STEMSI Jaya, STEMSI mantap. Salam dan bahagia, sampai jumpa.